Shalom saudaraku, semoga semua baik. Hari ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan seri pelayanan Yesus di muka bumi setelah kebangkitannya dan sebelum dia terangkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kesempatan ada bagi kami untuk dapat belajar dan mengerti kehendak Allah melalui firman-Mu. Nyatakan apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam kondisi dunia seperti sekarang dan secara khusus Indonesia, maka kita harus berhati-hati dalam menilai dan menyalahkan orang dan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita hadapi, sehingga Roh-Nya membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Dalam perumpamaan lalang dan gandum di Matius 13, Yesus memberi pesan bahwa kasih Tuhan merawat dengan sabar orang baik dan orang jahat, agar semua dapat diselamatkan dan bersinar dalam kerajaan Allah. Perumpamaan ini juga menyadarkan kita betapa dekatnya pengaruh yang disebarkan oleh si jahat. Bahkan pengaruh jahat dan benih yang baik yang bertumbuh pada awalnya sulit untuk dibedakan. Lalang dan gandum ini tumbuh dengan akar saling melilit, sehingga mencabut yang satu, yang lain akan ikut tercabut. Murid-muridnya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab. Inilah gambaran manusia. Ingin mencari penjelasan dan bisa menyalahkan orang dan menghukumnya. Tetapi Yesus menjawab, biarkan mereka tumbuh bersama sampai panen. Yesus lebih tertarik bagaimana gandum itu akan bertumbuh daripada memusnahkan lalang. Pertumbuhan lebih penting dari penyingkiran. Semua terlihat sama. Oleh sebabnya kita semua perlu berjaga-jaga, menjaga diri dengan bertekun dalam firman Tuhan, dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap setia. Pemikiran manusia seringkali terlalu cepat menghakimi orang lain. Tetapi Kristus selalu memberi kesempatan agar mereka bertobat dan juga diselamatkan. Ia akan mengadili dengan belas kasihan agar manusia kembali kepadanya. Kita kadang memperlakukan orang lain sebagai lalang. Hal ini berbeda dengan pesan Yesus untuk belajar memberi kesempatan kepada orang lain, karena mereka pun dipanggil untuk mengikutinya. Kita harus berhati-hati menganggap orang lain berdosa, sebab Tuhan juga mengasihi mereka. Perumpamaan ini juga memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kita. Yesus katakan, biarlah tunggu saatnya penghakiman untuk mencabut lalang. Sementara ujian diizinkan Allah untuk orang-orang benar, sehingga mereka berhasil menang dan nama Tuhan akan semakin diagungkan. Dengan mendalami firman Tuhan dan mentaatinya akan memberikan kita kemampuan untuk mengerjakan kebenarannya. Tidak ada orang yang cukup pintar untuk mengalahkan kuasa dosa di dalam pikiran manusia yang menolak dan memutarbalikkan kebenaran. Dosa telah membuat orang-orang pintar menghina Alkitab, dan dosa telah membuat orang-orang bodoh tidak peduli Alkitab. Tetapi oleh anugerah Tuhan, orang akan dituntun dan dimampukan untuk memperoleh pengertian akan kebenaran, kekayaan, dan kelimpahan dalam firman. Pada waktunya, Tuhan akan menghakimi dengan adil siapapun yang berontak terhadapnya. Tuhan akan membalas setiap ketidakadilan dan kejahatan yang terjadi. Tuhan akan membongkar semua tipu daya setan dan membuka semua ketidaktulusan dan kepalsuan pengikut-pengikut setan. Dan Tuhan akan memanggil orang-orang berdosa yang telah dibenarkannya di dalam Kristus. Mereka akan bercahaya seperti matahari dan memperoleh bagian di dalam kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus bertekun untuk tetap ada di dalam kebenaran firman. Dan mohon anugerah Tuhan agar kita mengerti dan mampu untuk menjalani perintahnya. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu untuk
keadilan yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Engkau juga sabar menanti semua orang supaya bisa diselamatkan dan bercahaya dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kesabaran dan kesetiaan untuk bertekun dalam firman-Mu, sehingga kami boleh muncul sebagai terang di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.